Hari ini kita belajar tentang fungsi linear dan grafik fungsi. Nah, untuk fungsi linear dan grafik fungsi, pertama kita harus tahu dulu apa ciri khasnya. Ciri khas dari fungsi linear yaitu ini. Ada fx sama dengan ax ditambah b, di mana a biasa berupa angka, b juga berupa angka, dan x nanti itu kita masukkan juga berupa angka. Nah, fungsi linear ini bisa kita ibaratkan misalnya ketika kita sedang memblender jus buah. Nah, X ini ibaratkan inputnya itu bisa berupa buah yang akan kita blender. Fx sama dengan Ax plus B ini merupakan prosesnya. Nah, F-nya ini mesin blendernya. Nah, ini prosesnya. Kemudian hasilnya nanti atau hasil setelah kita blender jus buah tersebut yang sudah jadi itu merupakan outputnya. Output dari fungsi linear adalah hasil perhitungannya. Misalnya kita ingin memasukkan angka misalnya 2. X di sini kita ibaratkan 2 atau misalnya 2 ini bisa kita ibaratkan buah tadi. Nah, 2 ini kita masukkan ke dalam mesin fx. 2 ini kita masukkan ke dalam fungsi x-nya. Misalnya mesin blendernya tadi tipenya 3x plus 5. Nah, nanti 2 ini kita masukkan ke fungsi x-nya. X-nya kita ubah menjadi angka 2. Jadi 3 dikali 2 ditambah 5. Nah, untuk penjumlahan perkalian seperti ini kalian sudah pernah belajar kan? Tentu saja yang dijumlahkan duluan adalah perkaliannya. 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, angka X ini bisa berubah-ubah. Tidak harus 2. Misalnya bisa 3, min 5, dan sebagainya. Bahkan bisa 1 juta misalnya. Nah, untuk contoh yang kedua, ini contoh yang sederhana. Contoh yang kedua yaitu kita punya fungsi fx sama dengan 3x positif 1. Ingat, fungsi fx tadi ax ditambah b. Nah, di sini fx 3x ditambah 1 ini bisa juga tidak harus positif ya, bisa juga minus, misalnya 3x negatif 1 atau 3x negatif 4. Nah, untuk soal kali ini yaitu fx sama dengan 3x positif 1. Dengan daerah asal, ini bacanya x, di mana, di tandanya di mana, negatif 2 kurang dari sama dengan x, kurang dari 2. Nah, daerah asal ini untuk menentukan angka-angka berapa yang akan kita jadikan sebagai input atau ibaratkan buah tadi. Nah, berarti X nanti itu di antara angka negatif 2 dan 2. Ada angka apa saja? Nah, langsung aja kita kerjakan. Yang pertama, kita bisa buat kotak atau garis, atau terserah kalian untuk memudahkan. Untuk kali ini saya buat seperti ini ya. Ada X-nya, ada 3X positif satunya, ini Fx-nya tadi. Kemudian ada koordinat titik, nanti ini hasilnya. Pertama, X-nya. Di sini kan daerah asalnya negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, cara mudahnya gini. X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka kita tulis dulu negatif 2, angka negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita masukkan ke 3X positif 1. Negatif 2 kita masukkan ke X. Caranya gini. 3X ditambah 1. Ini F-nya kita masukkan negatif 2 sama dengan 3 dikali negatif 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikali negatif 2 negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Nah, hasilnya tadi outputnya negatif 5. Kita tulis outputnya di sini negatif 5. Koordinat titiknya, negatif 2 tadi ini X, negatif 5 ini outputnya, ibaratkan negatif 5 ini adalah Y, maka kita tulis, biasa itu kan kalau koordinat titik itu X, Y. Berarti koordinat titik yang ini negatif 2, negatif 5. Karena X-nya negatif 2,
Y-nya sama dengan negatif 5. Kemudian, angka yang kedua, setelah min 2, berapa lagi? Setelah min 2 ada negatif 1, karena kita akan mencari angka di antara negatif 2 dan 2 dari daerah asalnya. Jadi ada negatif 1. Setelah negatif 1 ada 0. Kita urutkan sampai 2 ya. Habis 0 ada angka 1. Habis angka 1 ada angka 2. Habis angka 2 ada angka apa lagi? Ternyata nggak ada, karena daerah asalnya sampai 2. Oke, sekarang kita kerjakan yang negatif 1. Sama kayak cara yang tadi, negatif 1 kita masukkan. Sama dengan, kita langsung aja ya. 3 dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Kita masukkan di sini negatif 2. Koordinat titiknya sama, X, Y, berarti X-nya negatif 1, negatif 2. Seperti ini. Sekarang yang 0 lagi. 3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 0 tentu saja 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka kita tulis di sini 1. Koordinat titiknya sama. Kayak tadi X, Y, 0, 1. Sekarang yang angka 1. Kita masukkan angka 1. 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita masukkan di sini. Koordinat titiknya adalah 1,4. Nah, mudah kan caranya? Kalau kalian paham, ini sebenarnya mudah. Sekarang 3, kita masukkan X-nya 2, jadi 3 dikali 2 ditambah 1. 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Maka kita tulis 7, berarti 2,7. Nah, ini. Jadi kalian harus tahu dulu range atau daerah asalnya itu berapa sih? Cara mudahnya tadi yang saya bilang. Ini kita terjemahkan X. Kalau tanda seperti ini berarti kalau kita baca dari X-nya berarti tandanya X lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti dimulai dari negatif 2. Kemudian X kurang dari 2 berarti berakhir di angka 2. Berarti kita cari angka antara negatif 2 sampai 2 itu angka berapa aja. Nah, kalau kalian ingat dan paham, pasti kalian tahu di antara negatif 2 sama 2 tuh ada angka negatif 2, negatif 1, ada 0, 1, dan 2. Jadi nggak boleh lepas dari angka daerah asal itu ya. Nah, sekarang kita udah dapat koordinat titiknya. Sekarang kita buat garisnya. Ini udah saya buatkan garisnya. Kalau garis mendatar seperti ini, itu X. Kalau garis tegak lurus, itu Y. Jangan sampai salah. Di sebelah kanan untuk X itu ada tanda positif, di sebelah kiri itu ada tanda negatif. Ini kalian sebenarnya udah belajar dari SD ya, saya ingatkan lagi. Untuk yang atas itu positif, untuk yang bawah itu negatif. Sekarang kita lihat, yang pertama, untuk X-nya di min 2. Kita lihat untuk X-nya di min 2, berarti di sini. X-nya min 2, itu ada titik Y-nya adalah negatif 5. Berarti kita lihat di sini negatif 2 di sini, kemudian Y-nya negatif 5. Negatif 5 berarti ada di sini. Berarti ini kalau lebih cara mudahnya bisa kita tarik garis putus-putus biar kalian mudah menentukan titiknya. Nah, kalian bulatin di sini. Udah? Nah, kalau udah sekarang kita cari yang kedua. Ada negatif 1. Nah, negatif 1 ini Y-nya ada di min 2. Kita cari dulu X yang mendatar ini negatif 1. Berarti di sini Y-nya adalah negatif 2. Berarti di bawah. Kita garis putus-putus. 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, kalau sudah, sekarang yang 0. Di titik 0 itu ada di tengah-tengah sini. Ada di tengah-tengah. Y-nya adalah 1. Berarti yang di atas, berarti di sini. Berarti titik yang ketiga tuh ada di sini.
Nah, setelah itu sekarang yang X-nya di 1. Kita cari X-nya yang ada di 1, berarti di sini. Y-nya di 4, berarti kita tarik ke atas. 1, 2, 3, 4. Pas di sini. Yang terakhir, X-nya ada di angka 2. Kita cari angka 2, X di angka 2. Nah, ini Y-nya ada di angka 7. 7 di mana? Di atas. Nah, sekarang kita tarik 1, 2, sampai garis lurus dengan 7. Berarti titiknya itu di tengah-tengah. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita garis. Ini kalau kalian bisa lebih rapi lagi, ini garisnya bisa tegak lurus ya. Nah, seperti inilah garisnya ya. Nah, biasanya fungsi linear itu garisnya memang tegak lurus. Sekarang kita lihat lagi. Untuk daerah asal, negatif 2 dikurang dari sama dengan X kurang dari 2, kita lihat yang tanda kurang dari sama dengan negatif 2. X-nya mana negatif 2. Nah, ini. Nah, titik ini itu tertutup ya, tertutup, harus bulat sempurna yang hitam. Lalu di titik yang 2, X kurang dari 2, itu bulatannya tidak hitam ya, bulatannya tidak hitam. Jadi ini sebenarnya bulatannya tuh gini. Untuk yang seperti ini ya sebenarnya, tapi karena ini tadi kita memudahkan dengan adanya titik koordinat untuk kalian menggaris, jadi ada titik hitamnya. Sebenarnya bulatannya kayak gini. Jadi yang di bawah tuh bulatan penuh kayak gini, yang di atas bulatannya kayak gini. Kenapa kayak gini? Cara mudahnya adalah untuk kalian supaya bisa menggambarnya, mengetahui yang mana bulat hitam, yang mana bulat putih kayak gini, itu ada di tanda kurang dari sama dengan. Ada sama dengan nih, tanda ini. Kurang dari atau lebih dari sama dengan biasanya ditandai dengan bulatan yang penuh kayak gini. Di X-nya ya. Nah, terus kalau misalnya kurang dari atau lebih dari, itu bulatannya biasanya bentuknya kayak gini, putih gitu. Itu cara mudahnya, supaya kalian bisa menggambarnya nanti. Nah, semoga dari penjelasan ini kalian sudah mengerti. Jadi fungsi linear itu biasanya di ciri khasnya itu ini, kayak gini, fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian untuk grafik fungsinya itu biasa tegak lurus kayak gini. Nanti kalau fungsi kuadrat itu lain lagi grafiknya ya. Nah, ini untuk fungsi yang linear. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan.